Haleluya, shalom kepada semua para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tentu di momen Natal ini setiap kita bersuka cita karena kita akan merayakan bagaimana kelahiran Yesus ke dalam dunia. Bukti cinta Allah yang besar bagi setiap kita. Ada firman Tuhan dalam Roma, masih di Roma pasal 5 ayat yang ke-10, bagaimana firman Tuhan katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu saya kasihi, Alkitab berkata bahwa jikalau kita ketika masih berseteru, ketika kita masih bersitegang, ketika kita mungkin masih menjadi pihak-pihak yang tidak sepaham dengan kehendak Tuhan, Alkitab katakan kita masih seteru, tapi diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kemarin saya berbicara tentang Natal, kasih Tuhan yang besar, dan Alkitab berkata bahwa hari ini bukan hanya kelahiran, tapi juga kematian. Jadi bagaimana kelahiran, kematian, kebangkitan itu sebuah rangkaian kasih Tuhan yang besar, sebuah rangkaian penyelamatan, karya penyelamatan Allah buat kita yang berdosa oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita saat ini Alkitab katakan yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh hidup Tuhan. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk melayani, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, bahkan untuk memperdamaikan. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia adalah jalan pendamaian buat kita, hubungan kita yang rusak, hubungan kita yang hancur, karena apa? Karena dosa, diperdamaikan oleh kematiannya. Apalagi hari ini kita yang diselamatkan, kita yang sudah ditebus, saudaraku, kita yang sudah diperdamaikan, Alkitab katakan pasti kita akan mendapatkan keselamatan lewat karyanya. Bukan hanya itu saja, Alkitab kata kita malah bermegah di dalam Allah oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Yesus kita telah menerima pendamaian itu. Ini karya yang luar biasa. Kita yang harusnya mati, harusnya binasa, harusnya dibuang ke dalam neraka, tapi lewat karya kematian Yesus, lewat karya pendamaian Yesus, lewat kelahiran Yesus, saudaraku, membuktikan cinta Tuhan yang besar supaya kita mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya, supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, supaya kita mendapatkan sorga yang mulia. Alkitab katakan hari ini menjadi perenungan buat kita bersama-sama bahwa Dia lahir dalam dunia, Dia menebus setiap kita supaya kita diperdamaikan. Ketika Anda diperdamaikan dengan Tuhan, mari jangan ada permusuhan di antara setiap kita manusia. Jangan ada lagi persengketaan, perseteruan, persitegangan, bahkan semua hal yang bisa memecah belah. Karena Yesus hadir untuk memperdamaikan. Ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, mari kita juga berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita semuanya. Saya percaya ini kehendak Allah supaya kita berdamai dengan siapapun, berdamai dengan orang-orang yang mungkin berseteru, berdamai juga dengan diri kita masing-masing. Pastikan bahwa tidak ada persengketaan, tidak ada perseteruan, tidak ada ketegangan, tapi kasih membasuh setiap kita dan mendamaikan kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam sorga buat renungan firman di hari ini Tuhan. Kami dikuatkan kembali, kami dimampukan kembali. Sungguh firman-Mu hidup, firman-Mu kebenaran buat kami. Kami dikuatkan supaya kami tetap membawa damai kepada siapapun juga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami bukan membawa pertengkaran, tapi kami membawa perdamaian bagi dunia. Lewat kehidupan kami Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dimasyurkan. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.